Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ausikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sami tansah nggalaken rasa syukur dhateng Allah taala awit peparingipun kanugrahanipun Allah taala dhateng kula panjenengan sami. Dan wujud terima kasih kita kepada Allah yang paling besar adalah bertakwa kepada Allah, memanfaatkan semua karunia Allah sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita lajengaken, kita masih membahas manzilatul muhasabah. Jadi ibadah hati yang kelima yaitu al-muhasabah. Terus muhasabah menika punapa sudah kita bahas kalau ini, kita ingatkan kembali. Al muhasabatu hiya at-tamyizu baina ma lahu wa ma alaihi fayastashibu ma lahu wa yu'addi ma alaihi. Muhasabah itu adalah at-tamyiz, memilah-milah ma lahu, apa yang bisa dia manfaatkan, apa yang bisa dia miliki, wa ma alaihi, dan apa yang harus dia tunaikan. Fayastashibu malahu, kemudian dia memanfaatkan apa, menjadikan bekal semua yang dia miliki untuk menghadap Allah. Wa yu'addi ma alaihi, kemudian menunaikan semua yang harus ditunaikan, semua kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau ada yang belum sempurna, disempurnakan. Kalau masih ada yang belum lengkap, dilengkapi. Kenapa? Li'annahu musafirun, karena kita ini adalah musafir. Berjalan menuju siapa? Berjalan menuju Allah. Jadi ini adalah manzilah kedudukan ibadah. Setelah al-yaqdah, kita mulai sadar nih, akan segala hal, nih, kewajiban kita untuk mentaati Allah. Kemudian al-fikrah, kita mulai berpikir bagaimana kita mentaati Allah. Kemudian al-basirah, kemudian setelah kita ngaji, sinau, berpikir tentang berbagai macam ajaran Islam, kemudian hati kita mulai diberi cahaya oleh Allah Ta'ala untuk melihat berbagai macam hal. Setelah itu al-azm, yang keempat adalah semangat untuk mulai berjalan menuju Allah. Kemudian yang kelima ini adalah al-muhasabah. Ya. Wa bidayatul muhasabah antaqoisa baina ni'matahu azza wa jalla wa jinayatika. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan tingkatan pertama muhasabah itu apa? Antaqoisa baina ni'matahu azza wa jalla wa jinayatika. Jadi tingkatan pertama orang muhasabah itu seseorang menimbang tentang nikmat dan karunia Allah Ta'ala yang sudah datang kepada kita yang sangat banyak, dibandingkan dengan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan seharusnya orang itu kalau tahu nikmat Allah melimpah sangat banyak, ketaatan yang banyak. Tetapi kadangkala kita menemukan, bahkan tidak hanya kadangkala, seringkali kita menemukan diri kita ini adalah orang yang justru saat nikmat Allah sangat banyak itu kemudian itu minta dosa ya akeh tenanan.
Inilah lemahnya manusia. Pramila kula panjenengan sami kedah saestu sungguh-sungguh di dalam berjalan menuju Allah lengi buatake ya kudu tenanan. Bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, ngimotaken bilih perjalanan hidup kita menuju Allah itu urusan pribadi loh sakjane nggih. Nek apa wonten ing sepirangan riwayat itu ketika menceritakan tentang bagaimana beratnya hisab di mahsyar punika menawi boten lepat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika menyebutkan nafsi wis zaman semono wis dhewe-dhewe pokoke mikire iki. Anak yo ora kelingan ro bapakne ibune ora kelingan ro anake. Kenapa? Manusia sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Dan nanti dia akan teringankan ketika selama dia hidup di dunia, maka ketaatan dia kepada Allah Ta'ala banyak. Titik ini nanti yang menyadarkan kita bahwa mentaati Allah, kula panjenengan sami taat itu dumateng Allah Ta'ala itu kepentingannya untuk kita. Sing paling penting lho nggih, meskipun mangke tiang ingkang taat itu dumateng Allah menika berkahipun bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi pahala yang Allah dahulukan untuk orang soleh itu manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang terdekat. Contohnya adalah kisah yang Allah sampaikan wonten ing surat Al-Kahfi tentang dua anak yatim yang memiliki harta yang disimpan di dalam rumah mereka, yang rumah mereka mau roboh oleh Nabi Khidir alaihissalam, kemudian dibangunlah rumah itu. Nah, Nabi Musa protes, qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Nyuwun ngapunten iki Mbah Kyai, mungkin bahasanya begitu. Napa jenengan kok sambatan dewi memperbaiki rumah niku ngajeng-ngajeng bayarannya wong kampung sing medhit ya. Kenapa? Karena mereka diminta untuk menjamu dua orang nabi ragu. Apa jawabannya Nabi Musa? Wa amal jidaru fakana li ulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abu masalihah. Ya, jadi jalarane itu anak yatim yang punya harta karun di bawah rumah yang rumahnya mau roboh, lalu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Khidir untuk memperbaiki. Itu jalarannya adalah bapak mereka itu wong soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugu asyuddahu, maka karena solehnya bapak mereka, maka bapak mereka pun itu melalui Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan itu simbah 7 turunannya loh. Jadi simbah 7 turunan itu dulu wong sugih, kemudian menyimpan harta karunnya di bawah tanah. Itu solehnya mbah sing 7 turunan itu, mbah apa ya, mbah Cangkok, mbah Sangga. Udek-udek. Apa gantung siwut? Udek-udek. Nggih. Mbah udek-udek kuwi wonge soleh. Lah solehnya dia itu bisa dimanfaatkan oleh udek-udeke loh. Ya. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi memang baiknya ibadah seseorang itu kadangkala, tidak hanya kadangkala, seringkali dimanfaatkan kebaikan dan manfaatnya di dunia dirasakan oleh orang-orang terdekat. Namun, tetap nilai ibadah ini urusan dewe-dewe nih Mas. Terutama nanti akan terasa kapan menawi kula panjenengan sami berdiri di hadapan Allah ketika kita nanti dihisab amalnya. Wes dewe-dewe Mas. Ora mikirke wong liya. Dan ini prinsip yang harus kita pegang. Maknanya pun punapa bahwa ketaatan kita kepada Allah itu ya urusan kita dengan Allah. Jadi misalkan ada seorang bapak nyuwun ngapunten, misalkan anak-anaknya merosal, bapaknya ora oleh merosal. Gitu. Waduh, anakku mabuk kabeh aku tak melu misalkan ngono kuwi ndak, itu urusan dia dengan Allah. Atau misalkan seorang suami dengan istri loh, suaminya wegah salat, bojone yo melu ora salat. Ndak begitu. Itu urusan pribadi-pribadi manusia dengan Allah. Wa hina idzin yadhharu laka tafawud wa ta'lamu annahu laisa illa afwahu wa rahmatahu awil hilak wal antab. Maka kemudian ketika kita bisa memilah bahwa nikmat Allah sangat banyak, sedangkan kesalahan kita justru juga sangat banyak. Harusnya kan kalau nikmat Allah sangat banyak, maka ketaatan kita yang sangat banyak. Maka kemudian kita tahu betapa at-tafawud, perbedaannya itu sangat jauh. Ya. Nek ditimbang-timbang itu beban kita untuk berterima kasih kepada Allah itu urung sepiro.
Kenapa? Karena justru ketika nikmat Allah melimpah pada diri kita, dosa kita justru semakin bertambah. Ya, wa ta'lam annahu wa ta'lama annahu laisa illa afwa, sehingga kemudian kita tahu ya sing diharap-harap saiki adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala wa rahmatuhu, kemudian rahmatnya Allah. Awil hilang, atau kalau tidak ya sudahlah, binasalah. Terus monggo muhasabah yang pertama itu muhasabah mengingat dosa-dosa kita. Nggih. Terus awake dhewe iki dosane akeh tenanan. Kalau Allah tidak mengampuni kita, wah binasa kita. Sehingga salah satu amalan yang harusnya kita lazim itu memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Nggih. Saoke-oke. Kenapa? Karena kita punya harapan dengan istighfar kepada Allah. Kalau satu kalimat istighfar kita diterima oleh Allah itu kan nyukupi itu ya Gusti Allah, saya kula nyuwun pangapunten lalu diterima oleh Allah, dihapus semua dosa dan kesalahan kita. Tetapi kan kita tidak tahu mana istighfar kita yang diterima oleh Allah, maka yang kita kerjakan yang ngokeh-ngokeh ke istighfar. Jadi salah satunya ini ahli zikir ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu ketika mengomentari doa ini di dalam kitab Madarijus Salikin, ini doa yang paling agung yang pernah Rasul ajarkan untuk kita. Kenapa? Karena doa-doa yang lain itu biasanya kan kita minta hak kita minta sesuatu kepada Allah untuk kepentingan kita. Tetapi doa ini adalah doa memohon agar kita bisa menunaikan haknya Allah. Maka doa ini doa yang paling indah, kata beliau. Doa paling agung. Doa memohon agar kita itu bisa menunaikan haknya Allah dengan baik. Allahumma a'inni ala dzikrika, wahai Allah, tolonglah aku agar aku bisa selalu mengingat. Ya. Wa syukrika, tolonglah aku agar aku bisa bersyukur kepada nikmat-Mu. Wa husna ibadatik, dan tolonglah aku agar aku bisa beribadah dengan baik kepada-Mu. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus monggo jadi ahlu dzikir. Nggih, ahlu dzikir. Lisan kita tidak pernah tapi ini satu indahnya ajaran Islam niku menapa? Islam niku kalau kita tunaikan itu kan haknya Allah, tapi otomatis bukan biasanya, pasti Allah tuh ketika kita menunaikan haknya Allah, maka nanti kebutuhan kita itu diselesaikan oleh Allah, dicukupi oleh Allah. Hak kita langsung tertunaikan gitu. Nggih. Terus misalkan tadi Allahumma a'inni ala dzikrika, kalau kita banyak berzikir, apa janji Allah? Wa ana ma'ahu haitsu zakaroni wa takharraqat bi syafatu hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Dan aku selalu bersama dengan hambaku selama dia mengingatku. Bersama di sini adalah dekat, menolong dan memberikan pembelaan. Jadi kalau kita selalu berzikir, Allah akan menolong kita, membela kita dan dekat dengan kita. Sehingga kalau kita berdoa pasti dikabulkan. Kenapa? Karena Allah dekat dengan kita. Wa syukrika, bersyukur. Gitu. Otomatis ketika kita bersyukur, nikmat akan semakin bertambah. Nah in syakartum la azidannakum. Mengatakan wa bihadhil maqayis ta'lamu anna rabba rabbun wal 'abda 'abdun. Ya, muhasabah seperti ini di mana kita selalu mengingat dosa-dosa kita, itu akhirnya kita sadar ya Gusti Allah tetap Tuhan penguasa alam semesta yang harus kita taati. Nek ora ditaati oh bahaya itu. Dan kemudian kita juga sadar bahwa kita itu makhluk, lah mau dipeksa-peksake hebate awake dhewe kaya ngopo tetep awake dhewe iki ming titah. Wah, kuwi basa halus, Mas. Basa kasare gedibal, Mas. Nih, tetep awake dhewe itu begitu sehebat apapun kita. Sehingga tetap hamba itu harus taat kepada Tuhan, tidak ada pilihan lain. Itu hasil dari muhasabahnya orang ketika banyak mengingat dosa-dosa yang kita kerjakan. Wa tabayyana laka haqiqatan nafsi wa sifatiha. Kemudian kita akan tahu betapa jiwa kita itu wataknya jelek, sehingga kita memohon pertolongan kepada Allah untuk menaklukkan jiwa kita, ya.
Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa taradu biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Itu ada doa yang diajarkan Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka nafsan, wahai Allah aku mohon kepadamu itu satu jiwa. Nafsan, satu jiwa, sifatnya umum, tapi kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Tu'minu biliqa'ika, jiwa yang percaya bahwa kami ini akan bertemu denganmu wahai Allah. Kenapa? Karena orang yang ingat bahwa seseorang itu pasti bertemu dengan oleh ibadah ya tenanan. Ora kecer-kecer mas. Dan dia akan kokoh beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu ini bekal dia berhadapan dengan Allah. Tu'minu biliqa'ika, nggih. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat, nggih. Rasul kita ngendika ukama qala, perbanyak mengingat perkara yang menghancurkan semua nikmat dunia. Apa itu? Mati. Mati. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika. Oh ya, di depannya itu bika mutmainnah, jiwa yang tenang menyandarkan hati kepada Allah, ya, tidak mudah goncang, ya. Lalu disebutkan sifatnya. Ya, apa itu tu'minu biliqa'ika wa tarda biqadha'ika, kemudian jiwa ini jiwa yang ridho dengan semua ketetapan. Ini dua-duanya itu penopang agar jiwa kita tenang. Wa tarda biqadha'ika, ridho dengan takdirnya Allah. Setelah takdir itu datang, apapun mas, le dodol kok ora pasio payu, hatinya tentram. Kenapa? Dia tahu itu qadha Allah. Nggih. Rodok sedih ya wajar mas, meng ora marake nglanget terus ngomyang ya ora. Jadi ya wajar, sedihnya itu sedih wajar. Karena manusia itu kan memang makhluk yang memiliki rasa. Penting loh nggih. Duwe rasa iki nek rasane rusak iki dibenci oleh Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum mufsiduna walakin la yash'urun. Orang munafik itu rasane rusak mas. Dodol ora payu kok bahagia ya, tadi aneh toh. Kowe normal ora kan. Ya wajar saja kalau kita dodol ora payu nyambut gawe kok bayarannya ora pati oke kok. Sedih wajar. Wajar ya, enggak apa-apa. Tetapi kenapa? Karena jiwa kita tentram. Dengan qadha-nya Allah kita percaya bahwa ini pilihan yang paling baik setelah kita maksimal ikhtiarnya loh nggih. Kecuali ikhtiar kok oleh dalide itu ya beda urusan. Tapi kalau kita sudah maksimal ikhtiar kita, ya itulah pemberian Allah yang paling baik. Ya tu'minu biliqa'ika wa tarda biqadha'ika wa taqna'u bi'ata'ika, yang paling akhir qanaah dengan pemberiannya Allah. Kenapa? Karena setelah kita ikhtiar, ya maksimal ikhtiar kita, maka pemberian Allah dengan perantaraan ikhtiar kita itu pilihan paling baik. Sampai Rasul kita tuh mengajarkan dungoliannya loh mas, minta agar hati kita dibikin oleh Allah qanaah. Ya Allah maqonni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif kulla wa ibatin min tuan. Ono dungane ya mas. Hidup di dunia itu nek ora qanaah kemrungsung tenanan mas. Nggih. Nggih. Ya qanaah nrimo ing pantu. Marep pantuku mobil nu sirahe mumet waduh iki tumpakanku montor. Nggih. Mburi omah tuku sawah itu wis muntah-muntah sosok ngantian. Kenapa ya tidak merasa puas? Ya. Kenapa ya? Karena memang takdir kita itu ora iso dipadhaki karo wong liya. Ada satu cerita nggih, rahimahullah, saya sama teman saya meninggal sehabis sebelum Ramadan tahun kemarin. Ramadan kemarin. Itu cerita. Dia punya teman di salah satu SMP negeri di kota Jogja zaman ini. Wontone iki jaman biyen sekolah gaweane bolos. Wah, ora bejo sih kok kemana. Ketemu gede dadi dosen kuliah ning Australia lho, woi. Mangono biyen iki brijine ngono kae lha. Ya jenenge rezeki ra iso dibedake ya to. Belum cerita kali itu. Ya memang hikmahnya gitu. Ya, ketoke bocah zaman biyen sekolah iki ngantukan, bijine elek, kerep bolos. Lho kok saiki dadi pengusaha suksesnya. Ya memang takdir manusia ini macam-macam begitu. Termasuk di dalamnya misalkan jodoh. Ono wong dilamar berbagai macam orang, bentuknya bagus sugih, ditolak kabeh barang, dilamar wong lanang eli gitu mas.
ora pati sugih malah gelem. Ya itulah jodoh itu begitu. Ya. Jenengan sing bagus-bagus sugih-sugih aja nggersu lho, ya piye to? Ya memang Allah itu mau wicaksana dengan berbagai macam pilihan yang paling baik yang itu semuanya ditentukan dengan kawicaksananipun Allah Subhanahu wa taala. Maka memang butuh qanaah itu. Ya. Wa taqna'u bi ataika, kemudian jiwa itu jiwa yang qanaah dengan pemberianmu wahai Allah. Ini mensikapi apa ya diri kita agar kita ini hidup di dunia ini lakuin nyaman di dalam beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Nih Mas, itu hikmah. Ya kalau ini kalau matur bahwa apa ini orang-orang yang beriman itu orang-orang yang keimanannya baik itu dikuatkan firasatnya, diberitahukan berbagai macam rahasia oleh Allah. Bukan berarti ajaran Islam yang rahasia loh, tetapi hikmah-hikmah yang kadang-kadang tersembunyi dari orang lain tapi diketahui oleh seseorang. Nggih toh. Kalau nanti matur nggih. Seperti sahabat Abdullah bin Abbas yang bisa memaknai ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, itu berarti Rasul tidak lama lagi akan meninggal. Para sahabat tidak tahu kecuali hanya Abu Bakar, Umar dan Abdullah bin Abbas yang cuili itu wong. Masih muda kan ketika Rasul kita wafat, usia Abdullah bin Abbas kira-kira 7 atau 10 tahun. Itu kan rahasia ini Mas. Hikmah yang memang bagi sebagian orang tersembunyi, tapi oleh Allah dibuka untuk orang lain. Ya, memang demikian. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa taqayyasa bainal hasanati was sayyi'at. Yang kedua kemudian menimbang antara amal-amal kebaikan kita dan amal-amal keburukan kita. Ya, yang kedua. Jadi muhasabah pertama adalah muhasabah semua dosa kita. Ya, nikmat Allah sangat banyak dan dosa kita sangat banyak. Ya, sehingga kemudian kita paham bahwa waduh, tugas ngibadahi wah tenanan. Kemudian kita memilah, menimbang antara amal-amal soleh kita dan amal-amal keburukan kita. Fungsinya apa? Fata'alama bihadhil maqayis ayyahuma aksara wa arjah qadron wa sifatan. Ya. Jadi dengan milah antara amal kebajikan kita dan amal keburukan kita itu kemudian kita tahu mana yang lebih banyak. Cetha pasti adalah dosa-dosa kita. Sehingga dengan kita memahami bahwa dosa-dosa kita sangat banyak, maka kemudian kembali manfaatnya adalah kita memperbaiki diri. Ya. Ini muhasabah yang kedua. Amal soleh dan amal keburukan. Kalau yang pertama itu muhasabah antara nikmat Allah dengan dosa-dosa kita. Karena resikonya kalau nikmat Allah dicabut dari perkara Mas. Dan nikmat Allah yang paling besar itu apa? Keimanan kita kepada Allah. Bahaya Mas. Ya, aku ora mungkin kok dadi wong non muslim, naudzubillahi min dzalik, ya, betul. Tetapi Allah membolak-balik hati sak gampang-gampangnya gampang. Maka saya itu biasanya kalau pas nonton televisi kok ono berita tentang wong Nasrani itu istighfar Mas. Kalau saya biasanya begitu. Astagfirullah. Kenapa? Karena memang Allah membolak-balik hati yang sak durunge begitu bertakwa kepada Allah, akhirnya dadi wong sak durunge mati iki babar bulas ora gelem ibadah iki ya ono. Menawi wonten ing surat Al-A'raf ayat 170 berapa? 75 76. Ya. Watnu alaina ba'alladzi atainahu ayatina fansalahu min fa'atma syaitanu fakana minal ghawin sampai akhir. Itu kan ceritanya Bal'am bin Ba'ura. Seorang abid, sayangnya dia tinggal di negeri yang menjadi musuhnya Nabi Isa alaihissalam yang baru saja
diperintahkan untuk meninggalkan Mesir lalu tinggal di dataran Sinai. Ya, waktu itu Palestina masih dikuasai oleh kaum Kan'an. Nah, Nabi Musa diperintahkan untuk masuk menyerbu. Lah rupanya di Palestina waktu itu yang dikuasai oleh kaum Kan'an itu ada seorang abid, ada seorang ahli ibadah. Doanya begitu mustajab. Kenapa? Karena dia tahu nama Allah yang paling agung. Wes, kurangnya apa? Doanya mustajab sampai nama Allah yang paling agung itu dia tahu. Ini kan hikmah tadi. Hikmah. Tetapi kemudian Nabi Musa pada waktu diperintahkan untuk menguasai Kan'an, Palestina dulu. Itu kan rojo kafir yang tinggal di Kan'an minta bantuan kepada ahli ibadah ini untuk mendoakan kekalahannya Nabi Musa. Sakjane iki ora gelem Mas, kemudian dipilut dengan menggunakan harta yang banyak. Memang godaan harta itu godaan yang tidak gampang. Tidak gampang. Berat Mas saestu. Berat. Saya itu punya teman, kenalan teman kerjanya istri sih Mas. Ya, beliau ini dulu suaminya adalah wakil lah, wakil rakyat. Itu ceritain istrinya itu, temannya istri saya itu cerita biasa model mereka itu pagi-pagi mlebu kantor itu neng dhuwur meja wis ono amplop saisine ya Mas. Ora titik itu jenengan pakai apa tidak dipakai sebagian jenengan wis piye ngono. Berat Mas, nek ming 20.000 ngono iso gitu bantah. Nek nule iki iso kanthi ora ming 6 ya Mas. Oh, ora gampang betulan itu. Ya, betulan. Ya, ikhwan. Minta kepada Allah Ta'ala afiyah, kita mohon kepada Allah agar Allah itu meluruskan hati kita. Itu kisahnya Bal'am. Akhirnya dia mau dan mendoakan Nabi Musa. Dilaknat oleh Allah. Ya. Nek zamane para tabi itu ada kisahnya Abdah bin Abdurrahman. Seorang hafid Quran. Dia bahkan ikut ribat Mas. Di bumi perbatasannya kaum muslimin dengan Romawi. Dulu namanya benteng Tarsus. Kalau sekarang itu kotanya Apona namanya, masih ada kotanya di Turki bagian selatan yang mendekati perbatasan dengan mana ini Syria Lebanon itu. Nanti ada kota Apona, Adana tulisannya itu. Dan nanti di pinggir kota Adana itu ada sungai. Dan nanti di pinggir sungai itu dulu ada benteng besar, benteng Tarsus, ya, bentengnya orang Romawi. Nanti di seberang sungai itu wilayahnya kaum muslimin. Para sahabat, para tabi'in. Ini ada anak muda sing jogo ribat di perbatasannya mon, dia berarti wong soleh, hafal Quran, mujahid sisan. Suatu hari Abdah bin Abdurrahman ini melihat ada seorang wanita cantik dari kalangan Romawi Timur yang sedang berdiri di atas benteng itu. Kalau saya katakan cantik dan saya membacanya itu cantik, perempuan itu tuh terbayang ya Mas. Nek jenengan wis tau nang Turki tenanan. Golek wong wedok elek ning kono iki angel. Wayu kabeh. Sampai peminta-minta njaluk wonge wayu Mas. Saya tuh dengan teman saya itu guyon. Nggih, wah niki nek ten Indonesia, saya selamatkan Pak. Wonge ngomong ra ngono kuwi. Ya, buat tenanan itu. Ngomong jejaluk lho itu. Melihat itu Abdah bin Abdurrahman jatuh cinta loh. Terus dia mengajak komunikasi, akhirnya bisa tersambung. Ya Abdah bin Abdurrahman itu mengajak perempuan untuk menikah. Lalu perempuan itu memberi syarat, engkau bisa menikah denganku saatnya pindah agama tenanan loh Mas. Sampai disebutkan itu suatu hari para teman-temannya yang ribat itu, para mujahid muda yang ribat itu tiba-tiba kehilangan Abdah. Neng gitu bocah ki. Nggih, cibro neng kuali ora rampung-rampung kayak kenter apa piye. Wah, suatu hari mereka kaget kenapa? Karena Abdah ini sudah berdiri di benteng itu bersama dengan
perempuan tadi ya wis pindah agama Mas. Sampai teman-temannya itu menanyakan, wahai Abdah, lah hafalanmu Quran sing 30 juz iki nang ndi? Abdah menjawab, lupa. Ya, betul, kecuali satu ayat. Ya. Satu ayat yang Allah sebutkan untuk surat Al-Hijr ayat ketiga itu. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu menyebutnya akan datang suatu masa di mana orang-orang kafir itu mengharapkan mereka menjadi seorang muslim. Ya. Gimana tiba-tiba lupa ayatnya? Kelaukan muslimin itu gimana tiba-tiba ini? Al-Hijr ayat ke-3. Saya tak golek ayat itu. Surat Al-Hijr ayat ke-3. Laukan muslimin. Nih. Zarhum sebentar kok zarhum. Oh, ayat kedua yang apa nih Mas? Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Bukan ayat ketiganya. Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Hari kiamat besok orang-orang kafir itu membayangkan, alangkah indahnya nek zaman urip ning dunya mbiyen dadi wong Islam. Nggih. Ming ayat ini sing dihafal karo Abdah. Liyane lali Mas. Dan rupanya apalan yang tersisa itu peringatan untuk Abdah. Nggih. Oke nek ngono kuwi sok yos kamu akan menyesal besar itu. Kenapa? Karena Allah menyampaikan bahwa di hari kiamat kelak orang-orang kafir semuanya menghayalkan dadi wong Islam neng dunia. Ya Abdah lho Mas. Wih lho, anak muda soleh, hafal Quran, pejuang Islam lagi. Kurangnya apa itu? Tetapi itulah hati ya Mas. Dibolak balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna hadhil maqayisa tasukku ala man laisa lahu nurul hikmah wa su'udhan bin nafs wa tamyizu ni'mati minal fitnah fahiya tatawaqqafu ala nuril hikmah wa huwa nurul ladzi nawwarallahu bihi quluba atba'ir rusul fayuqaddiruhu tarat tafawut wa tatamakkana minal muhasabah. Jadi orang memilah-milah tadi itu, memilah antara amal soleh dengan amal keburukan, mulai membandingkan antara nikmat Allah yang melimpah dibanding dengan dosa kita yang melimpah. Medeni itu. Maka nanti dengannya akan muncul orang yang laisa lahu nurul hikmah wa su'udhan bin nafs. Ya, akan paham siapa orang yang ditinggalkan dari cahaya. Ya. Apa maksudnya? Bahwa seseorang yang memahami dosa kemudian dia mulai kembali kepada Allah itu orang yang mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Sedangkan orang yang paham dengan banyaknya dosa itu dablek itu berarti orang yang tersesat jauh. Nah Allah Ta'ala ngendikanipun wonten ing Al-Qur'an nggih. Allah mengibaratkan seperti hewan ternak nggih. Allah Ta'ala mengibaratkan seperti hewan ternak. Balhum adhallu, bahkan mereka lebih sesat. Walaqad dzara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhall. Jadi orang yang tidak paham bahwa dosa kita itu pertanggungjawabannya berat.
sehingga dia semakin banyak berbuat dosa itu ya kal an'ami balhum awdon. Belum mbok pintere secara teori ilmu keduniaan seperti apa. Karena ingat dong nggih, pada waktu kita membicarakan misalkan tentang jahiliyahnya orang-orang Quraisy, itu jangan dipandang wong Quraisy itu wonge klutruk ya Mas. Tidak kenal budaya. Ingat, orang Quraisy itu suku yang paling dihormati di Jazirah Arab. Dia apa ya? Kelasnya itu kelas tinggi, Mas. Nek di kalangan wong sak Jazirah Arab zaman semanten. Jadi dia bukan warga kelas 2, bukan bangsa apa pinggiran boten. Itu manusia-manusia pilihan untuk kalangan orang Arab. Mereka dikatakan jahil. Mereka tinggal di suasana jahiliyah itu karena jahilnya mereka terhadap ajaran Allah. Bukan ditinjau dari apa ya? Kemunduran kekayaan mereka, budaya mereka yang ora kenal enggak begitu. Tetapi karena jahilnya mereka terhadap ajaran Allah. Maka nanti semua bangsa yang majune kaya ngopo, hebatnya kaya ngopo kalau mereka itu tidak mengenal ajaran Allah, ya mereka itu orang-orang jahil. Mereka dicabut dari hatinya nurul hikmah, bahasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dicabut dari hatinya cahaya kebijaksanaan. Karena kebijaksanaan manusia itu akan menghindarkan dia dari kezaliman, termasuk zalim kepada diri sendiri. Gitu. Allah itu Al-Hakim, maknanya innallaha harrama 'ala nafsihi dzulma. Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Itulah hikmahnya Allah. Lah manusia yang punya hikmah sama, dia akan jauh dari kezaliman, termasuk zalim kepada diri sendiri kan. Karena orang berbuat dosa itu berbuat zalim kepada diri sendiri. Orang yang menjauhkan diri dari dosa itu orang yang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah itu dawuh, pertama kali kita selamatkan diri kita dari api neraka, setelah itu kemudian keluarga. Aja menyelamatke keluarga wae dhewe ambur ning neraka, naudzubillah semana naudzubillah. Nah begitu. Nggih. Wa su'udzon bin nafs. Ya, memilah-milah seperti tadi itu akan membangkitkan buruk sangka kepada diri kita, dan itu baik loh. Allah dawuh wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqo. Buruk sangka itu dalam artian tidak menilai diri kita itu istimewa di sisi Allah. Kenapa? Karena memang Allah itu menyebut sifat manusia itu kan elek kabeh. Wa khuliqal insanu halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya, innahu kana dzuluman jahula. Suka berbuat zalim, goblok mereka ngendika Allah loh. Jahul itu kan apa? Ismul mubalaghah dari jahlun. Nggih, nek wong jahlun iki wong bodoh, lha nek jahul iki piye? Kasar iki Mas, nggih. Allah ngendika ngoten. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa baina ayahmilna wasfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Wes. Kuwi watak yang Allah sebutkan tentang kita loh nggih. Maka kemudian Allah menurunkan Islam itu untuk memperbaiki itu. Sehingga kita itu tidak jahul, tidak zalim, sehingga kita itu tidak menjadi orang yang tergesa-gesa, gitu. Begitu. Diperbaiki dengan ajaran Allah ini, sehingga disempurnakan. Maka orang yang paling taat kepada Allah itu orang yang paling sempurna, kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, istimewa betul Nabi Muhammad itu. Bahkan beliau zikir pun, tidur pun zikir, gitu. Bahkan keringatnya Nabi Muhammad itu baunya wangi. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allahnya sempurna. So, nek awake dhewe mlebu swarga kringete wangi, Mas. Ning swarga, ora ning donya dadi perkara malah Mas. Pemene lem itu bengi-bengi jam 12, rambutnya dawa meneh. Lambune putih. Wah, Nes. Medeni. Mbah kringete ambune bau bunga mawar. Wah, kok bunga melati ora medeni, Mas. Apa meneh omahe pojok kuburan, Mas, medeni meneh.
Nabi Muhammad tuh di dunia itu keringatnya baunya. Kenapa? Karena memang beliau ada di puncak ketaatan manusia kepada Allah. Puncak ketaatan manusia di hadapan Allah itu kapan? Nek ibu swarga. Bahkan tarian napas yang orang di surga itu zikir kepada Allah. Ya. Jadi ibadah wong swarga itu ya madang, ngombe, cetwo, ciblon, ibadah wong swarga. Dan ketika mereka melaksanakan aktivitas itu, tarian napas mereka itu zikir. Enggak ngendiko Nabi Muhammad loh. Rasul kita Muhammad SAW. Panjangan juga untuk kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrohnya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyyah. Jadi ketika mereka bersendau guru dengan bidadari istri-istrinya itu, tarian napasnya zikir mas. Oh ya, asik orang. So nek mlebu swarga ya. So nek mlebu swarga insyaallah mas. Ya. Su'udzon bin nafs. Jadi muhasabah itu akan membuat diri kita itu Pak Muhammad itu juga elek tenanan. Ya. Su'udzon bin nafs itu baik sebenarnya. Dalam artian tidak menganggap diri kita istimewa itu baik. Kenapa? Dia akan memacu kita untuk rajin beribadah, menutupi semua kekurangan. Dan ulama mengingatkan dengan ayat itu tentang surat An-Najm itu, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan menganggap diri kalian suci di hadapan Allah. Karena Allah Ta'ala itu mengetahui siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman itu punya watak apa? Dia memandang rendah dirinya di hadapan Allah. Itulah tawadhu. Ya, tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tamyizun ni'mah minal fitnah. Manfaat yang lain itu akan memilah mana itu nikmat, mana itu fitnah. Ya, nikmatun dan fitnatun. Ya. Atau kalau bahasa yang lain nikmatun dan nikmatun. Nikmah itu ya nikmat, nikmah itu bencana. Ya. Podo-podo oleh motor. Sing siji marake tambah saged ngibu wajah, sing siji dijambret, nyopat dan lain-lain. Podo-podo motor. Ya. Sama-sama punya kemampuan, hartanya banyak, yang satu dipakai untuk membantu banyak manusia, yang satu dipakai untuk mengembangkan usaha yang ora halal, yo beda. Ya. Podo-podo bagus. Yang satu menjaga dirinya dari perbuatan zina, sing gaweane itu minta zina. Goro-goro apa Mas? Goro-goro bagus. Ya. Makanya simbah-simbah itu ngendika manusia itu semakin cantik tetapi hatinya tidak semakin baik, maka dia semakin berbisa, semakin mematikan. Tenanan orang. Oh, bagus ya ngono kuwi, tua bagus, nek atine elek, wah itu semakin berbahaya. Mula awake dhewe iki ora bagus ya, apik panen. Ora iso nriki, ora iso aneh-aneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nek disyukuri. Arab piye meneh ya. Ini disampaikan oleh Imam tamyiz bainan ni'mah wal fitnah. Jadi memang memisahkannya dengan apa? Muhasabah. Ya, muhasabah. Ya kan. Dulu zaman rong duwe motor le ndonga ati nangis naik Gusti Allah, mbok kula dipun paringi. Kadang kala begitu dapat motor iki malah gaweane men dolan wae Mas Muhammad. Nggih. Ya, apakah kemudian kita meminta nek motor bagus Allah, motornya dipun cali mawon cabut? Enggak begitu. Diberi motor maka dipakai untuk beramal soleh. Ya pilihannya ngoten niku, Mas. Ya, pilihannya ngoten niku. Kenapa? Karena meminta miskin itu tidak gampang loh ya. Saya pernah mendapatkan satu riwayat, ada sahabat itu yang meminta sakit. Ini ojo dicoba, Mas. Sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Sahabat Ka'ab bin Malik menika salah sawijining dinten matur kepada Rasul kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita? Rasul kita itu ngendika, sakit demam. Lah sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ndonga, makanya beliau orang doanya wahai Allah, berikanlah saya demam.
sehingga demam ini nanti engkau menghapuskan dosa. Sejak beliau berdoa sampai beliau meninggal tuh setiap hari beliau demam loh, Mas. Bahkan disebutkan Ka'ab bin Malik itu ketika berperang nek dipegang badannya beliau sedang demam. Nek ngojo dicoba kuwi Ka'ab bin Malik sing iso, Mas. Nek awake dhewe wah lengger sura ketu ngendi-ngendi status WA ditulis gitu, Facebook ditulis, bahkan bikin video neng Instagram barang malah wah kula mumpet ora rampung-rampung liwat. Ya, memang ya kalau orang punya kekuatan hati bisa, para sahabat begitu. Tetapi bagi kita wah berat itu, Mas. Ya, berat. Maka kalau kita itu yo minta kepada Allah agar kita diberi nikmat dan bisa bersyukur dengan nikmat Allah. Wis ngono kuwi lindung. Ya. Kan ada doa seorang tabi'in ya yang berdoa itu loh. Allahumma s'ani minal qalil, wahai Allah jadikanlah aku kelompok yang sedikit. Ya. Bahkan ada doa yang minta miskin itu loh. Ya kan? Ada doa minta miskin loh. Saya pernah mendapatkan. Neng yo nek awake dhewe abot dengan model seperti kita itu berat. Ojo lah nek aku. Ora dosa loh iki maksudnya berat. Ya, minta itu kepada Allah agar kita kaya dan bersyukur. Wis paling pasti ngono kuwi lah, Mas. Dengan model seperti kita loh, nggih. Dengan model seperti kita. Nah. Fahiyya tatawaqqafu ala nuril hikmah wa huwa nurul ladzina warallahu bi quluba atba'ir rusul. Lah orang yang menetapi itu semuanya, memahami tadi itu, sehingga dia menjadi orang yang tatawaqqaf, kedudukannya itu sesuai dengan nurul hikmah, cahaya Allah yang Allah letakkan di dalam hati sehingga memberi kebijaksanaan. Ya, begitu. Wa nurul hikmati hahuna huwal ilmul ladzi yumayyizu bil 'abdi bainal haqq wal batil. Nah, cahaya hikmah itu apa toh? Cahaya hikmah itu ilmu yang dengan ilmu itu orang bisa membedakan antara hak dan batil. No, pentingnya kita sinau agama itu. Ya. Kalau pun kasih kemutan kita itu pernah membahas dulu di awal-awal materi kitab Madarijus Salikin itu. Imam Ibnul Qayyim itu kan menyampaikan tentang sarana hidayah yang Allah sampaikan ada 8 atau 9 ya. Masih ingat tulisannya? Monggo dilihat dulu awal-awal materi. Jadi Allah itu memberikan hidayah pertama yang paling utama itu orang yang diberi oleh Allah Ta'ala wahyu. Ya. Bahkan yang paling tinggi itu wahyu di mana orang diajak berbicara langsung oleh Allah. Ya. Yang kedua adalah orang yang diberi oleh Allah Ta'ala wahyu dengan cara diajak berbicara di balik hijab. Yang ketiga itu orang yang diberi nyuwun ngapunten, ini bisa dijadikan satu ya Mas. Jadikan satu itu. Yang kedua itu atau yang ketiga itu orang yang diajak berbicara oleh Allah dengan cara wahyu. Wahyu di mana Allah memberikan dia wahyu dengan cara mimpi. Tanda-tanda. Ya, itu nabi lagi. Nanti yang keempat adalah orang yang diberi oleh Allah Ta'ala wahyu dengan cara diutus malaikat Jibril. Ada 5 nabi. Tidak semua nabi Jibril. Itu keterangannya Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, selain itu nanti ada orang yang diberi hidayah oleh Allah dengan cara diajak berbicara hatinya oleh Allah. Itu ada di zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Muhaddatsun kata Rasulullah. Kalau di tengah itu ada maka dia adalah Umar bin Khattab. Nanti Allah memberikan hidayah kepada Allah dengan cara ilham. Nek kan ora iso ngarep-arep ilham pendak dino, nek ngarep anu makar kukur-kukur. Ngopo kan? Nunggu ilham ngono. Ya teko jam 12 awan Mas ilham ning teko. Tapi kadang-kala memang ada orang yang diberi hidayah dengan cara ilham. Ya, tiba-tiba kok terpikir di kepalanya sesuatu kebaikan. Memang ilham itu begitu. Nah nanti ada sarana hidayah yang lain itu Imam Ibnu Qayyim menyampaikan ini adalah apa itu? Hidayatul am, hidayah secara umum. Apa kuwi? Sinau agama Islam dengan semua sarananya. Itu hidayatul am. Nanti selanjutnya ada hidayatul khos. Apa itu? Allah membuka hati seseorang untuk menerima Islam. Ya.
Jadi orang yang mencari hidayah secara umum itu akan dimudahkan hidayah yang kedua, namanya hidayah itu tauhid. Jadi kalau orang sinau agama itu dia dimudahkan oleh Allah untuk dibuka hatinya. Tetapi ada juga orang yang tiba-tiba pancen terbuka hatinya. Nih, maca surat Al-Ikhlas mlebu Islam. Melihat perjuangan kaum muslimin di Palestina yang begitu sabar mlebu Islam. Wah, oke ya Mas. Banyak. Kalau saya punya teman, zaman biyen itu merosal surah karuan. Akhirnya segep ngaji. Jalarane nopo? Jalarane ngimpi. Ketika dia mimpi itu dia melihat manusia itu tenggelam. Terus sing tidak tenggelam ki kanca-kancane sing do ngaji. Baru itu segep ngaji wong iki lho. Ngaji ikut kajian begini ini. Ya. Ya bermacam-macam. Itu hidayah itu taufik itu dibuka hatinya oleh. Nah di Eropa itu kan dengar suara azan. Ya, ada non muslim yang begitu terdengar suara azan itu langsung nangis. Ya memang hidayah itu taufik itu begitu. Tapi biasanya hidayah itu taufik ini dimudahkan oleh Allah kepada orang yang memang dia mencari petunjuk. Hidayatul tadi itu sinau agama. Pramila ngomong koyo disregep pilih sinau agama dengan berbagai macam caranya. Kenapa? Karena memang agama itu adalah kelengkapan yang Allah berikan kepada kita untuk tadi loh menutupi kekurangan diri kita itu loh. Agar kita tidak zalum, agar kita tidak jahul gitu. Apa ya, dan lain-lain itu. Yes, pokoknya dengan agama itu dia yang berfungsi untuk menutupi kekurangan diri kita. Ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa amma su'udzanni bin nafsi fa inna ma ihtaja ilaihi li anna husnudzan bin nafsi yamna'u min kamalit taftis. Ya tadi berburuk sangka kepada diri kita itu fungsinya adalah untuk membuat kita waspada, karena kalau orang itu punya penilaian lebih kepada jiwanya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah yamna'u min kamal taftis, maka dia nanti akan lalai untuk memeriksa dirinya. Ya, dia merasa nyaman, olehku ini buat aku suka orang. Lalai akhirnya. Makanya Rasul kita menyampaikan la yasbaul mu'min minal khairi hatta muntahahul jannah kama qala. Orang mukmin itu tidak akan pernah puas melaksanakan kebajikan sampai ujungnya mlebu swarga. Nih. Jadi wong ini yang sudah menganggap dirinya hebat itu lalai, gampang lalai, ya. Menghilangkan kamal taftis, ya, menghilangkan kesempurnaan orang di dalam menilai dirinya sendiri. Ngintip, ya, mengintip, mengintip apa nih? Yeah. Bahasa Indonesia loh, itu ngintip, bahasa Jawa loh ini maksudnya. Nginjen. Terus orang yang menganggap dirinya hebat itu ya ora iso nginjen awake dhewe. Ya. Jadi orang itu kalau menilai diri itu harus menganggap dirinya kurang dulu. Maka dirinya akan memilah-milah. Oh iya ya, aku kurang ini. Dan itulah manfaat ketika kita berburu sangat pada diri kita. Itu iki aku rong patio sabar. Maka dia akan berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Wah, kita tawakal kurang, maka dia akan memperkuat tawakal. Wah, saya itu belum tahu yakin dengan Allah, maka dia akan memperkuat yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti perkembangan orang yang seperti ini secara umum dia akan naik gelombang kebaikannya. Allahumma. Cekap nggih. Jam 9 kirang 11 menit materi kajian kita kira-kira 55 menit. Nggih. 5 menit kurang 1 jam kurang 5 menit. Cekap Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, punika ingkang saged kula aturaken, kalau ada tanya jawab sekalian ditutup setelah pengawasan dino. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan demikian, kalau ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.